Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al Amin Group. Jangan lupa subscribe dan like dan nyalakan tanda loncengnya agar berlangganan tutorial bataringan Jambi. Nah, baiklah guys, di sini kita sedang muat guys ya. Ini muat yang ketiga kalinya dengan tujuan yang sama. Nah, dimana di sini ini tebal-tebal 10 cm guys ya yang kita muat. Sudah berumur kurang lebih 15 hari ya setelah kita cetak, walaupun warnanya memang masih agak-agak abu-abu karena memang agak basah guys ya, karena posisi kita memang penjemuran di bagian luar dan terpal mungkin sebagian ada yang bocor, terutama bagian bawah itu memang meresap. Nah ini guys yang kita muat benar-benar yang utuh guys ya, boleh diperhatikan, boleh dicek, boleh dilihat. Nah ini nggak ada yang patah, dalam artian kepuasan konsumen itu benar-benar kita jaga. Dalam artian kalau misalkan patah di jalan, dalam kondisi jalan yang hancur, biasanya maklumin sih, karena memang ketika kita muat memang sudah kita video ataupun kita foto kemudian kita kirimkan kepada konsumen kita. Nah diusahakan guys ya, walaupun cetakan kami ini cetakan manual yang saya gunakan, alhamdulillah batu nggak pernah numpuk. Nah ini guys, jalur mobil kita memang sampai mentok di belakang ya, agar posisi memuat material itu tidak sulit. Nah posisi jalan mobil ini memang berada di tengah, jalur tengah, jadi dia mentok sampai ke belakang, jadi penjemuran itu sebelah kiri kanan bisa. Dalam artian ketika kita muat, mobil itu benar-benar sampai ke sudut ataupun ke ujung. Nah ini guys yang patah-patah kita sisahkan ataupun kita sisihkan, jangan sampai ikut dimuat di atas mobil, karena kepuasan konsumen, ingat jangan hanya mengejar margin, dalam artian yang patah kalian muat, yang hancur kalian muat. Nah ini yang benar-benar gagal ataupun yang agak lengket di bantalan itu memang agak kita muat. Nah seperti itu guys ya, agar konsumen. Nah ini prosesnya, proses sudah selesai muat ya, selesai muat, kemudian kita akan menutup pagarnya. Nah itulah bak ini memang benar-benar saya setel untuk bisa dibuka samping, buka belakang, agar ketika muatan hebel itu benar-benar bisa leluasa guys ya, mengisi dari samping, kiri, kanan, belakang itu bisa diisi. Dalam artian kalau misalkan mobil truk yang hanya buka di belakang pasti lama guys, pasti lama untuk muatnya. Kalau ini hanya butuh 1 jam, 3 anggota itu sudah selesai biasanya ketika batanya itu jarak dekat yang kering. Tetapi kalau misalkan yang benar-benar ujung jauh, biasanya agak lama, mungkin butuh 2 jam dalam 10 kubik ataupun kalau 8 kubik sih mungkin masih bisa 8 jam 3 anggota guys ya, dimana satu menyusun kemudian yang 2 orang itu menyusun ataupun melansir dari jemuran ke atas mobil. Nah seperti inilah guys prosesnya, dimana nanti kita tali ataupun kita ikat semua sebelum gerak, karena ini ada gundukan bantalan. Ini sebelum gerak ini harus benar-benar ditali ya, benar-benar penutupnya bagus. Nah ini penutup belakangnya guys ya, kita sistem buka lepas semua. Ketika misalkan masuk kota, ketika isi 8 kubik ataupun 7 kubik, bak atas ini saya tidak gunakan guys. Kenapa? Karena agak riskan. Nah ini yang tebal 10 ya, ini jumlahnya 10 kubik. Nah ini pengantaran yang kedua, sedangkan yang kita bongkar nanti ini pengantaran yang ketiga. Nah seperti ini guys prosesnya. Ini kita tutup, kemudian nanti ini kita tali semua. Sebelum gerak diusahakan jangan sampai belum ditali, karena agak riskan guys. Puas. Nah ini kita sedang perjalanan, seperti ini jalan guys ya. Ini sebagian kecil yang saya syuting ataupun sebagian kecil yang terkecil yang saya syuting dengan kondisi jalan jelek. Nah kalau seperti ini memang maksimal isinya itu 8 kubik guys. Kenapa? Karena kalau walaupun berada dekat kota, kalau misalkan jalannya ada yang benar-benar hancur, itu otomatis saya isi hanya di 8 kubik maksimal, karena posisi jalan yang agak licin, kemudian bergelombang, kemudian juga tidak merata seperti ini memang benar-benar pasti ada yang patah, sudah dipastikan pasti. Mungkin kalau di 8 kubik itu, kalau setengah kubiknya mungkin ada guys. Nah itu sudah dimaklumi, dalam artian kita harus jaga guys, jangan sampai hancur. Dalam artian kalau misalkan patah 2, patah 3, minimal patah 2 lah diusahakan. Itu masih
masih seimbang lah. Nah seperti itu guys ya. Kemudian juga ketika misalkan ya diusahakan jangan sampai hancur. Nah kalau sudah hancur itu wah parah itu guys. Berarti kalau hancur ketika pengiriman itu berarti itu bisa dibilang bata ringannya masih gagal. Dalam artian belum terkena beban aja sudah patah, sudah hancur, bukan hanya patah. Nah seperti itu harus benar-benar dijaga. Dan kemudian juga ketika kita pengantaran hebel bata ringan, ketika misalkan yang tebal 10 itu 83 jumlahnya, kita selalu lebihkan guys ya. Kalau misalkan 8 kubik itu mungkin kita lebihkan 10 atau minimal 5 lah, 5 pieces itu sudah kita lebihkan sampai 10. Bahkan kalau misalkan pemesanan ini kan pemesanannya sampai 50 kubik guys ya. Nah ini kita sudah sampai di lokasi. Ini lokasinya ini yang ke mobil yang ketiga, dimana mobil yang pertama itu memang gagal masuk dalam artian terbalik guys ya mobil saya, tetapi masih ada 6,5 kubik itu masih utuh, masih bisa digunakan. Jadi sisanya saya bawa pulang untuk bangunan sendiri. Nah diusahakan seperti itu guys, diusahakan lebihkan, jangan dipas-pasin. Misalkan 8 kubik dikasihlah lebih. Nah seperti itu. Nah ini sudah sampai lokasi ya, kita bongkar. Ini sudah sampai lokasi. Lokasinya itu benar-benar masih ya lokasi proyek guys ya, tidak ada namanya jalan aspal ataupun tidak ada namanya jalan berkoral. Nah seperti ini, kebetulan habis diguyur hujan. Nah jadinya seperti ini bentuknya. Nah ini lokasinya ukuran lumayan besar guys ya, bangunan lumayan besar, mungkin 3 atau 4 lantai lah, karena tapak saya lihat benar-benar besar. Nah ini pemesanan pertama 50 kubik. Nah seperti itu guys, diusahakan kalau pengantaran pertama itu, kedua selalu difoto, selalu dikirim ke konsumen yang mesan. Kemudian triknya seperti ini guys, ketika ada konsumen yang ke tempat kita, diusahakan dia dikasih fee. Dalam artian itu kan biasanya kalau proyek itu nggak mungkin bosnya langsung yang turun. Nah seperti itu caranya untuk menggait ataupun melancarkan produksi kita. Walaupun kita dapatnya dikit ya sama-sama dapat lah guys, jangan hanya memikirkan kantong sendiri. Nah seperti itu prosesnya, diusahakan selalu dikasih fee. Kalau saya sih misalkan kepala tukang yang ke tempat saya yang mesen, biasanya saya kasih fee dalam artian misalkan berapa puluh kubik, kita bonuskan 1 kubik, kemudian bisa kita uangkan 1 kubiknya itu. Nah itulah yang kita kasihkan ke sebagai fee seperti itu. Nah ini mobil yang ketiga ya, ini sedang bongkar di lokasi yang sama. Ini hanya isi 8 kubik guys. Kenapa? Karena nah yang ini itu yang pengantaran yang kedua. Ini yang ketiga, mobil ketiga 8 kubik. Kalau yang kedua kemarin itu 10 kubik, tetapi banyak yang patah sih, mungkin ada 1 kubik yang patah. Tetapi yang ketiga ini hanya isi 8 kubik, sangat sedikit yang patah. Nah ini lokasinya guys. Ini baru mau cor tiang ya, bentar lagi mungkin selesai cor tiang, baru pemasangan batu, ataupun mungkin kemungkinan besar mungkin struktur dulu yang mereka kerjakan, struktur sampai lantai 2. Nah ini lumayan besar guys, 3M nilai proyeknya, luar biasa ya, proyek pemerintah itu dari dinas PU terkait ya. Nah seperti itu guys. Nah ini prosesnya udah hampir selesai ya, udah hampir kelar. Dan begitupun hari semakin sore mataharinya sudah terbenam ya, ini sekitaran jam 6. Oke terima kasih guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa